Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan kerak atau kotoran dari kaca akuarium ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan akuarium bulat tipe bowl akuarium. Saya lihat teman-teman, ini keraknya berupa warna kuning dan putih teman-teman, sangat sulit dihilangkan. Nah, saya menggunakan bahan yang sangat simpel. Pertama adalah sikat gigi bekas, ya jangan yang kita gunakan ya, bekas ya, dan ada pasta gigi atau odol. Dan saya menggunakan juga silet untuk menghilangkan yang membandel ya. Teman-teman, kita bilas terlebih dahulu menggunakan air agar proses pada saat penggosokan nanti sangat lebih mudah. Ya, kita gosok-gosok sedikit saja. Ratakan di luarnya juga. Baik teman-teman, langsung saja kita tuangkan pasta gigi atau odol ini secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak. Langsung kita gosok saja teman-teman. Nah, mungkin sini agak sulit ya karena bentuknya bulat ya, bukan kotak atau persegi, jadi agak sulit untuk melakukan penggosokan. Kita gosok saja perlahan, pelan-pelan saja. Yang penting merata teman-teman. Oke, di sini sudah kita lihat, baru saya gosok sedikit saja, kotorannya sudah mulai hilang ya teman-teman. Walaupun tidak terlalu sempurna, namun kita lakukan terus penggosokan hingga kotoran dan kerak-keraknya menghilang. Mungkin kita perlu sedikit tekan ya, kita gosok yang penting merata. Kita lihat kotorannya. Oke teman-teman, kita gosok juga bagian bawahnya perlahan saja ya, cukup sulit ya karena bentuknya bulat. Teman-teman yang akan membersihkan akuarium yang persegi sama saja teman-teman, tidak ada bedanya dengan akuarium yang bulat selagi bahannya sama ya teman-teman, bahannya masih kaca. Apabila teman-teman menggunakan bahan yang akrilik, mungkin perlakuannya berbeda ya teman-teman, karena akrilik itu cukup mudah tergores teman-teman, berbeda dengan kaca ya, cukup kuat ya terhadap goresan. Jadi baik itu teman-teman mempunyai tank atau akuarium kotak atau bulat seperti ini, sama saja perlakuannya. Yang penting bahannya masih kaca teman-teman ya. Bisa lihat, kita gosok saja pelan-pelan dan sedikit ditekan teman-teman. Bisa dilihat sudah kelihatan perubahannya ya teman-teman. Nah, ini sedikit membandel, kita gosok saja dengan silet, sedikit saja yang membandel. Baik. Oke, kita bilas terlebih dahulu karena sangat sulit terlihat teman-teman, karena busa dari pasta gigi ini cukup kuning teman-teman, jadi cukup sulit dilihat. Jadi kita bilas terlebih dahulu dan nanti kita lakukan penggosokan ulang teman-teman. Oh, bisa dilihat teman-teman. Nah, cukup jernih teman-teman, sudah penggosokan pertama ini sudah cukup jernih, cukup bersih dari kaca. Namun masih ada kotoran-kotoran dan kerak-kerak yang menempel. Oke teman-teman, kita bilas, keluarkan airnya. Kita lakukan pengulangan 2 kali lagi ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, yang kedua. Kita pakai secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak karena di sini juga akuariumnya cukup kecil ya. Tidak ada bedanya yang pertama dan kedua. Kita lakukan penggosokan yang kedua ini dengan sama seperti di penggosokan pertama teman-teman. Oh, lihat teman-teman, kita gosok saja yang masih terlihat belum terlalu bersih. Oke, di sini ya cukup sulit ya menghilangkannya ya karena di bagian lengkungan ini. Oke teman-teman, baik, kita gosok saja terus perlahan, hati-hati tapi tetap teman, jangan sampai akuariumnya terjatuh ya.
Ya, kita gosok saja pelan-pelan. Di bagian bawahnya juga kita gosok juga teman-teman. Mungkin kalau tersulit bisa kita gunakan sikat yang lebih besar. Baik, untuk menjangkau bagian lengkungan ini yang tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi, kita bisa gosok sedikit saja. Oke, cukup. Oke, sudah hilang. Jadi teman-teman bisa menggunakan pasta gigi apapun sama saja. Nah, ada juga yang bisa menggunakan itu citrus ya teman-teman. Citrus itu biasanya campuran pada kue, atau teman-teman yang bermain aquascape biasanya menggunakan CO2 DIY dengan citrus. Nah, itu bisa teman-teman gunakan citrus itu, lalu sama saja digosokkan. Bisa juga dipadukan antara citrus dan pasta gigi ini untuk yang lebih optimal teman-teman. Ya, oke. Selain citrus itu juga teman-teman bisa menggunakan cairan anti kerak ya. Ada di pasaran itu yang menjual cairan anti kerak itu untuk menghilangkan kerak ya teman-teman. Namun apabila menggunakan cairan itu ya pasti perlu biaya yang lebih banyak ya teman-teman. Sedangkan di sini saya hanya menggunakan pasta gigi ya, sangat murah teman-teman. Apabila menggunakan cairan anti kerak, nah jadi cairan anti kerak itu adalah biasanya untuk di kamar mandi gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan, tapi sangat berhati-hati ya teman-teman, karena itu cukup cairan kimia yang cukup berbahaya, jadi harus menggunakan selop tangan teman-teman. Jadi apabila menggunakan pasta gigi ini sangat mudah dan tidak berbahaya. Baik, di sini saya bilas terlebih dahulu untuk membilas dan membersihkan sisa-sisa kotoran hasil penggosokan tadi. Oke, bisa kita lihat di sini cukup jernih, sangat jernih seperti baru ya, sangat bersih dan mengkilat. Tidak terlihat kotoran-kotoran yang tadi, dan perbedaannya sangat jauh ya. Oke, ya bisa kita lihat di sini tidak ada sisa-sisa sedikit pun kotoran. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa terapkan ini di rumah untuk membersihkan akuarium. Terima kasih.